Satu, dua, tiga. Penyuluh pertanian Eksponensial. pertanian Modern. petani Sejahtera. Tidak sampai patah semangat begitu menurut saya. Tetap bersemangat, kita tetap mengikuti apapun yang sekarang Bapak Ibu jalani. Karena itu memang pilihan. Kemarin memang Pak ada penyuluh kami ada 4 orang yang memang beralih ke daerah kayak gitu. Mereka tidak mengikuti ke pusat mungkin. Dan sepertinya mereka juga, kayaknya kata mereka saat kami curhat begitu cerita-cerita, seandainya kami ke sana mungkin kami tidak bisa mengikuti gitu dengan ritme kerja. Sangat-sangat berat lah menurut saya begitu. Karena saya lihat teman-teman ini kayaknya sebagian itu bisa nggak tidur Pak mungkin ya. Karena data-data yang diminta itu. Tapi kayaknya juga dengan Bu Kelsi dari provinsi ini sangat bersemangat juga. Saya lihat Bu Aryani juga memang aktif juga Pak di forum itu Bu. Terima kasih Bu. Dan Pak Ketingker juga siap juga Pak dalam menyampaikan informasi. Walaupun kadang-kadang teman-teman pada ngedumel juga nih Pak. Banyak yang ngedumel juga. Dan tentang brigade pangan ini juga memang bukan hal yang baru sih sebenarnya, memang sudah lama kemarin itu. Tapi kayaknya dengan tuntutan yang saat ini sangat-sangat membuat teman-teman kayaknya harus lebih semangat lagi ya, lebih gercep lagi gitu. Harapan kami dengan adanya pembinaan seperti ini dapat meningkatkan kapasitas juga dan nantinya bisa menambah pengalaman, pemahaman dari Bapak Ibu. Dan saat inilah merupakan ajang diskusi untuk Bapak Ibu semua. Bagi yang masih belum memahami, belum mengerti, nanti silahkan bertanya kepada para narasumber kita. Dan terima kasih kepada Bapak narasumber juga yang sudah memberikan pembinaan untuk teman-teman di para penyuluh yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini dan sekarang juga menjadi pegawai kementerian. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dan harapan saya Bapak Ibu semua walaupun sudah beralih ke Kementerian Pertanian, kalau di jalan atau bertemu dengan kami jangan sampai melupakanlah kami karena kita sudah bersama beberapa tahun di Kabupaten Pulang Pisau ini juga kami sangat mendukung swasembada pangan ini. Dan para penyuluh yang siap untuk pindah ke pusat ini sepertinya Pak memang mereka sudah siap secara mental dan spiritual kayaknya. Pak Doko, tapi ya kita berharap nanti di lain waktu kita juga bisa refreshing bersama mungkin Pak kembali seperti kita yang di Kabupaten dulunya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, memang ada ritme kerja baru. Ya, kami ucapkan selamat datang. Waktu mungkin teman-teman lihat kami, kementerian sepertinya enak gitu. Nah, sekarang rekan-rekan sama kita, baju kita sama sebenarnya. Kebetulan saya tidak pakai seragam karena kemarin kehujanan. Dengan ritme kerja seperti ya Sabtu Minggu, Zoom, mungkin HP-nya sudah mulai panas, memorinya sudah full. Kami juga merasakannya. Pakai data cepat habis, kami juga merasakannya. Anak-anak komplain, kami juga merasakannya. Tapi kembali lagi, ini ya semoga menjadi ya amal ibadah kita lah, kita coba perjuangkan. Semoga cita-cita swasembada ini bisa tercapai. Amin. Ini iya, ini ada Ibu Aryani. Kemarin WA saya ini. Salam kenal Ibu. Kita beri kesempatan kepada Ibu Aryani juga dong buat untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada rekan-rekan semua. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dari Kepala Balai Besar, Ibu Sekretaris, Ibu Kepala Bidang Penyuluhan dan rekan-rekan penyuluhan
yang saya cintai. Semangat ya. Semangat. Apalagi izin Bapak, mereka kita ini baru masuk tukin-kin. Jadi tidak ada yang protes lagi. Saya sangat terkesan tadi dari Ibu Kepala Bidang, katanya jangan sombong ya. Benar itu. Karena Ekin kita di SKP kita itu penilaiannya ada 20% ya dari dinas. Jadi Bapak Ibu jangan mengeluh, jangan sombong, masih kita berkolaborasi dengan dinas. Nah sedikit izin ya Pak ya, seberi arahan Bapak dan Ibu sekalian, karena di Kalteng ini penyuluh berjumlah kemarin 810, ini yang ada pernah tugas 2 jadi 808. Jadi kita nih tahap pemindahan ini masih belum sempurna, ada 90% sekian. Jadi jangan ada yang teriak-teriak untuk penggajian pertama dari pegawai yang kurang. Harap bersabar. Saya juga, karena saya ini kondisi sudah lansia Pak, sudah umur. Jujur Pak, sekarang itu kita mengikuti irama yang ada di kementerian. Dulu agaknya kalau telepon apa WA dari teman-teman dinas itu mungkin jam 10 aja. Sekarang itu jam 1, jam 2 malam juga bisa Pak. WA saya paham. Ini juga kemarin, Ibu katanya, kapan uang lauk pauk? Nah, itu kan suatu kegembiraan. Tempat kita nggak ada loh Pak. Terus terang jujur, ada nggak di Pulang Pisau? Tidak ada kan, di provinsi juga tidak ada. Makanya kita lebih gembira lagi, jangan terlalu putus asa. Memang sudah iramanya, tapi kita kan tukin kita sudah bagus. Uang lauk pauk, terus ada lagi yang gembira. Kemarin masih nggak semangat. Ibu jum terus, seperti minum obat 3 kali sekali. Sekarang gembiranya apa? Masuklah paket data dari 8 menjadi berapa? Hebat kan? Makanya saya berkuat-kuat juga di WA grup penyuluh. Kenapa? Kita dituntut LC. Nah itu mula-mula sedih loh Pak. Sedih kenapa? Saya tahu merah terus kata orang masak habang. LCS-nya malu. Pas ada ini tingtong itu pakai data hijau Pak. Itu rupanya pengaruh juga Pak. Makanya saya sangat gembira. Malah saya lihat Kalteng ini rankingnya, peringkatnya itu karena naik itu 96%. Saya cari yang 4%. Ternyata yang 4% saya sindir di WA group. Kan udah masuk paket data, apalagi yang dicari? Jawabannya lauk pauk Bu. Aduh, nggak bisa tidur saya. Akhirnya saya ketemu juga Pak. Kita kan ada di grup Wiagi Kelsey se-Indonesia. Ada foto Pak Aceh malam-malam gini demi penyuluh katanya. Kita membela untuk lauk pauk. Saya share kan, ada kan? Nah, semangat lagi. Jangan karena lauk pauk lagi. Nanti tuntutan lagi. Sekarang ada kabar gembira lagi. Motor. Nah, motor itu saya dengar itu ada berapa? 1000 entah atau berapa. Nah, itu tapi motor itu indikatornya untuk menilainya banyak. Kita baik laporan di lapangan sampai yang terakhir LCS. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu juga saya mendukung CSR untuk swasembada pangan. Tidak ada lagi keluhan ya. Rompi sudah ada. Itu juga terus terang jujur, rompi itu Kalteng pertama yang mendapatkan. Terus terang saya juga bersyukur ya Pak ya, seumur gini baru menginjak pertama diajak di rumah kediaman Pak Menteri. Saya pakai baju rompi yang Banten aja, dekat dengan Jakarta aja bingung. Ininya koordinator, waktu itu koordinator sebut, Ibu Ari dari mana dapat rompi katanya. Saya mau jahit. Lah, kok nggak tahu? Saya bilang. Akhirnya ditanya siapa yang Wilbil kamu, Wilbil pusat, Ibu Lydia, siapa lupa. Akhirnya dalam berapa minggu datanglah rompi. Nah, itulah perjuangan kita. Makanya jangan protes ya Bapak Ibu ya. Saya juga
Kadang-kadang itu enggak juga, yang kecewa bisa menelpon saat jam 10 malam, jam 11, apalagi mohon maaf saya ini orang pas-pasan nyetir mobil. Ketika saya nyupir ada telepon, isinya apa? Lauk pauk. Jadi tanya itu, karena sudah dapat booking lauk pauk. Waduh, nggak selesai-selesai. Demikian Bapak Ibu. Maaf ngambil waktunya sedikit. Ini ada saya bawa kontrak perpanjangan P3K untuk 5 tahun dari tahun 2026 sampai 31. Nah, yang keluar ini baru tahap pertama. Jadi yang tahap kedua ini belum kita ambil. Ada sebagian kabupaten. Kami mohon izin Bapak, saya minta waktu untuk penyerahannya. Ibu sekretaris, Ibu bidang penyuluhan, tak lupa lagi Bapak Kamtiker yang setia setiap saat untuk menyerahkan. Kami mohon kesediaan dari Ibu dan Bapak. Terima kasih, mohon maaf kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih.